Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru Penggerak. Saya Yus Amma, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Sopeng, akan memaparkan demonstrasi konstekstual. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas karunia dan rahmatnya sehingga pada hari ini saya masih diberi nikmat kesehatan dan kesempatan guna menyelesaikan tugas saya di LMS, yaitu tugas pada modul 1.3.A.6, yaitu demonstrasi konstekstual. Kali ini CGP diminta membuat rancangan tindakan perubahan berdasarkan Bagja untuk mulai melakukan perubahan pada diri sendiri sehingga semakin berdaya dan berpihak pada peserta didik, menemukan potensi dan kekuatan, juga hal baru dalam diri CGP yang dapat membuat manfaat bagi peserta didik. Begitu pula salawat dan taslim saya haturkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW, Nabi sebagai uswatun hasanah rahmatan lil alamin. Bapak Ibu Guru, selamat menyaksikan pemaparan yang saya tuangkan dalam video ini. Ibu Guru hebat. Menggunakan Pertama, tahapan saya mulai dari apa yang dimaksud inquiry apresiatif atau IA. Pendekatan inquiry apresiatif merupakan manajemen perubahan yang kolaboratif dan berbasis kekuatan, serta pendekatan ini mempercayai setiap orang memiliki inti positif dan mengupayakan agar kelemahan suatu sistem organisasi menjadi tidak relevan. Dengan kata lain, bahwa pendekatan inquiry apresiatif ini hanya berfokus pada kekuatan yang dimiliki seseorang dan berupaya bagaimana menyatukan kekuatan tersebut, melakukan kekuatan yang setinggi-tingginya, serta hanya memudahkan kita atau suatu organisasi, dalam hal ini sekolah, dalam mencapai visi yang sudah ditentukan. Dalam pelaksanaannya, pendekatan inquiry apresiatif ini bisa dimulai dengan cara mengidentifikasi hal baik apa yang telah ada di sekolah, mencari cara bagaimana hal tersebut dapat dipertahankan, memunculkan strategi untuk mewujudkan perubahan ke arah yang lebih baik. Ada 5 tahapan utama pendekatan inquiry apresiatif yang jika diterjemahkan dalam bahasa Indonesia itu dikenal dengan akronim BAGJA. Adapun 5 tahapan yang dimaksud Bagja tadi sebagai berikut. B. Buat pertanyaan. A. Ambil pelajaran. G. Gali mimpi. J. Jabarkan rencana. A. Atur eksekusi. Kelima tahapan ini diadaptasi dari Nobel and McGrath tahun 2016. Selanjutnya adalah untuk memudahkan kita dalam mewujudkan perubahan yang positif dan konstruktif di sekolah melalui pendekatan inquiry apresiatif dengan model Bagja. Berikut saya sajikan apa yang menjadi visi saya sebagai guru penggerak. Adapun visinya adalah terwujudnya generasi yang reflektif, unggul, berbudaya, inovatif, kolaboratif, dengan akronimnya Rubik, dan berkepribadian sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Untuk mewujudkan visi ini, maka saya menggunakan inquiry apresiatif melalui Kampas Bagja. Namun sebelumnya, saya menyajikan prakarsa perubahan yang akan dituangkan dalam Kanvas Bagja, yaitu mewujudkan generasi yang rubik dan berkepribadian sesuai dengan P3 atau profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu Guru hebat, kita memasuki tahapan-tahapan Bagja. Yang pertama, B. Buat pertanyaan atau define. Itu menentukan arah penelusuran. Pertanyaannya adalah, bagaimana mewujudkan generasi yang reflektif, unggul, berbudaya, inovatif, kolaboratif,
Rubik, dan berkepribadian sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Adapun daftar tindakan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan yaitu mencari informasi mengenai kegiatan-kegiatan yang dapat mewujudkan generasi yang rubik dan berkepribadian sesuai dengan profil pelajar Pancasila atau dalam hal ini P3. Mengamati serta mengobservasi kemampuan atau potensi yang dimiliki peserta didik. Berkoordinasi dengan kepala sekolah dan pengawas untuk mendapatkan dukungan dalam rangka mewujudkan generasi yang rubik dan berkepribadian sesuai dengan profil pelajar Pancasila atau P3. Berkolaborasi dengan rekan sejawat dan komunitas praktisi. Sedangkan tahapan kedua, yaitu A. Ambil pelajaran atau discover, mengumpulkan hal-hal positif yang pernah dicapai. Adapun daftar pertanyaan yang saya buat yaitu 1. Aktivitas apa saja serta situasi pembelajaran seperti apa yang dapat mewujudkan generasi yang rubik dan berkepribadian sesuai dengan profil pelajar Pancasila atau P3. Yang kedua, keterampilan apa saja yang dimiliki untuk mewujudkan generasi yang rubik dan berkepribadian sesuai dengan profil pelajar Pancasila atau P3. Adapun daftar tindakan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan 1. Mencari contoh dan referensi proses pembelajaran yang mencerminkan peserta didik generasi yang rubik dan berkepribadian sesuai dengan profil pelajar Pancasila atau P3. Yang kedua, melakukan wawancara, survei pengalaman, menggali pendapat dari guru, kepala sekolah, pengawas, orang tua, dan tokoh masyarakat. Sedangkan tahapan ketiga yaitu G, gali mimpi atau dream, di mana kondisi ideal yang diimpikan. Adapun daftar pertanyaan yang saya buat, yang pertama, hal baru apa lagi yang dapat saya lakukan setelah terwujudnya peserta didik yang rubik dan berkepribadian sesuai dengan profil pelajar Pancasila atau P3. Yang kedua, kebiasaan baru apa saja yang akan saya dapatkan jika peserta didik saya sudah rubik dan berkepribadian sesuai dengan profil pelajar Pancasila atau P3. Yang ketiga, bagaimana perasaan saya jika memiliki peserta didik yang sudah terwujud rubik dan berkepribadian sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Adapun daftar tindakan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan. Yang pertama, membuat gambaran atau narasi deskriptif situasi kelas dalam setiap proses pembelajaran yang mencerminkan peserta didik yang rubik dan berkepribadian sesuai dengan profil pelajar Pancasila atau P3. Yang kedua, membuat catatan proses usaha yang telah dilakukan dalam mencapai dan mewujudkan peserta didik yang rubik dan berkepribadian sesuai dengan profil pelajar Pancasila atau P3. Yang ketiga, membuat daftar kegiatan baru untuk memanfaatkan, mengoptimalkan potensi murid yang rubik dan berkepribadian sesuai dengan profil pelajar Pancasila atau P3. Tahapan keempat yaitu J, jabarkan rencana atau decision, merumuskan rencana tindakan. Adapun daftar pertanyaan yang saya buat yaitu 1. Apa langkah sederhana pertama yang harus dilakukan untuk menumbuhkan peserta didik yang rubik dan berkepribadian sesuai dengan profil pelajar Pancasila atau P3. Yang kedua, berapa lama waktu untuk menumbuhkan kemampuan peserta didik yang rubik dan berkepribadian sesuai dengan profil pelajar Pancasila atau P3. Yang ketiga, bagaimana cara mengukur tingkat perkembangan level kemampuan peserta didik yang rubik dan berkepribadian sesuai dengan profil pelajar Pancasila atau P3. Yang keempat, apa sajakah tindakan dan kegiatan di kelas yang mendukung peningkatan kemampuan peserta didik yang rubik
dan berkepribadian sesuai dengan profil pelajar Pancasila atau P3. Yang kelima, bagaimana guru memfasilitasi pertumbuhan peserta didik yang rubik dan berkepribadian sesuai dengan profil pelajar Pancasila atau P3. Bapak Ibu guru hebat, adapun daftar tindakan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan dalam merumuskan rencana tindakan. Yang pertama, membuat list pertanyaan untuk berdialog dengan murid dalam upaya menggali kegiatan yang diperlukan untuk menumbuhkan peserta didik yang rubik dan berkepribadian sesuai dengan profil pelajar Pancasila atau PPP. Yang kedua, membuat angket atau survei untuk mengetahui level peserta didik yang rubik dan berkepribadian sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Yang ketiga, merinci dan menetapkan kegiatan yang wajib diselipkan dalam PBM untuk peningkatan peserta didik yang rubik dan berkepribadian sesuai dengan profil pelajar Pancasila atau PPP. Bapak guru hebat, adapun tahap terakhir yaitu A. Atur eksekusi atau deliver, memutuskan rencana yang akan diambil, dan adapun daftar pertanyaan yang saya buat. Yang pertama, siapa saja yang terlibat dalam penyusunan rencana pertumbuhan peserta didik yang rubik dan berkepribadian sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Yang kedua, strategi seperti apa yang akan diambil untuk mewujudkan kondisi tersebut. Adapun daftar tindakan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan, yang pertama, kepala sekolah, rekan sejawat, peserta didik, orang tua dan masyarakat, serta menetapkan warga sekolah yang bertanggung jawab memantau kegiatan PBM. Yang kedua, menetapkan program dilaksanakan pada awal semester, serta membuat instrumen dan rubrik pencapaian penilaian peserta didik yang rubik dan berkepribadian sesuai dengan profil pelajar. Akhir kata, sebagai motivasi perubahan yang positif dan konstruktif, sebagaimana diuraikan tadi, tentunya membutuhkan waktu dan bersifat berharap. Karenanya, melalui doa dan usaha yang maksimal, serta terus berlatih mengelola diri dan menjadi kerjasama untuk menyatukan kekuatan dalam menjalani proses perubahan, serta dilakukan dengan niat yang tulus, maka apa yang menjadi visi sekolah akan terwujud, insya Allah. Demikian yang sempat saya sampaikan, semoga dapat bermanfaat buat kita semua dan menjadi inspirasi. Terima kasih.